Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون ولو كره المشركون ولو كره المنافقون. لا إله إلا الله والله أكبر. الله أكبر ولله الحمد. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahra siyam lil mu'minin wa ja'ala 'idil fitri diyafatan lis-sha'imin wa farhatul lil muttaqin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ala tabi'in wa tabi'in tabi'in wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullaha summa kuntum wattaqullaha la'allakum tuflihun. Qala Allah Ta'ala شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان ومن شهد منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقون يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wala'allakum tashkurun. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sejak malam tadi sampai dengan pagi ini suara takbir, tahmid dan tahlil mengumandang di seluruh belahan bumi. Kalimat thayyibah yang dipancarkan oleh semangat iman yang telah dibangkitkan kembali, karena selama setahun penuh semangat itu seakan pudar dan bahkan mati suri. Takbir yang melapangkan rongga dada, bagaikan pelita dinyalakan, maka ruangan yang asalnya gelap gulita menjadi terang benderang. Bagaikan air hujan yang dicurahkan Allah dari langit, menghidupkan bibit-bibit yang tertimbun di dalam tanah. Hamparan hati yang lama gersang dan mati menjadi subur dan bergairah kembali. Bibit-bibit kebaikan itu yang selama ini seakan mati karena lama tidak terurusi, kini bersemi kembali. Itulah hidayah ilahiyah. Semata atas kehendak rahmat Allah telah tercurahkan di muka bumi. Di hati sanubari, maka iman ditumbuhkan kembali. Semangat dibangkitkan, perasaan seperti terjaga dari mimpi, sadar akan kesalahan, menyesal akan dosa-dosa, dan bertaubat di hadapannya dengan taubatan nasuha. Alhamdulillah, di pagi ini, di masjid yang kita cintai ini, hati yang telah disinari hidayah
dan iman itu telah siap menggerakkan kaki serta tangan kembali, meniti langkah, mengisi lembaran baru. Apapun keadaan yang terjadi, bagaimanapun suasana yang dialami, tetaplah semangat untuk menorehkan sejarah dengan karya dan cipta, menggoreskan catatan baru dalam lembaran yang dikosongkan. Karena berkat bulan suci yang penuh rahmat dan maghfirah, kesalahan dan kerak dosa yang terkadang mengeruhkan mata hati kini telah terhapuskan dan kembali menjadi bersih. Hari ini mari kita sampaikan salam perpisahan kepada Ramadan dengan mengiringi doa dan air mata sembari mengucapkan, Ya Allah, bulan Ramadan telah hadir di tengah-tengah kami dengan kehadiran yang terpuji, telah menemani kami dengan persahabatan yang sejati, telah menguntungkan kami dengan keuntungan yang terbaik di seluruh alam. Tiba-tiba ia meninggalkan kami pada akhir waktunya, pada ujung jangkanya. Ya Allah, bersama dengan berlepasnya Ramadan ini, lepaskan kami dari kesalahan kami, dan keluarnya bulan Ramadan ini, keluarkan kami dari kekeliruan. Kini Ramadan telah berlalu. Banyak sudah pelajaran dan kesadaran yang telah kita dapatkan. Kita tak bisa bersembunyi dan tak ada yang bisa kita sembunyikan. Sekecil-kecil zarrah yang lepas dari kesatuannya, sekuntum bunga yang telah habis masa mekarnya, kemudian lunglai dan jatuh ke bumi. Selembut-lembut bisikan semut kepada kawannya di tengah malam yang gelap gulita, tidak terlepas dari pengawasan Allah Subhanahu wa taala. Kita benar-benar sadar, maka saat berpuasa, meski di tempat yang sangat sepi, tak mungkin kita diam-diam minum air meski sehanya seteguk. Bahkan air setetes pun kita jaga agar jangan sampai masuk ke dalam kerongkongan kita. Mengapa ini bisa kita lakukan? Karena kita merasa bahwa Allah selalu bersama kita dan kita selalu dalam pengawasannya. Maka meski subuh kurang 1 menit, kita sudah tak mau makan dan minum lagi. Dan begitu juga, meski maghrib kurang 1 menit, kita juga tak mau berbuka. Sungguh luar biasa. Hari ini 1 Syawal 1446 Hijriah, orang beriman di seluruh belahan bumi sedang mencurahkan isi hatinya, curhat kepada Tuhannya dengan penuh haru dan tawadhu, mengungkapkan rasa syukur atas karunia dan hidayah yang tidak terkira, mengumandangkan takbir untuk membesarkan Tuhannya, mengumandangkan tasbih untuk mensucikannya, mengumandangkan tahmid untuk memujinya. Haru karena kebesarannya, sulit untuk digambarkan dalam perasaan. Tawaduk karena merasa diri begitu kerdil di hadapannya. Dialah Allah yang Maha Agung, tiada Tuhan yang layak disembah kecuali Dia. Bibir telah basah oleh kalimat zikir, telinga menjadi bolong karena diberondong gema takbir, lisan menjadi keluh karena didekap perasaan haru, jiwa bergetar, raga merana, persendian lemah lunglai, mata air mengucur tak terbendungkan ketika hati sadar betapa agung anugerahnya, betapa luas kasih sayangnya, namun juga betapa sedikit rasa syukur yang telah dipanjatkan kepadanya. Di tengah gegap gempita yang membahana itu, ada suasana sahdu menusuk kalbu, menyadarkan diri akan hakikat penciptaan dan pemeliharaan, bahwa Dialah yang Maha Perkasa, adalah Sang Pencipta, dan Sang Pemelihara ini diciptakan dan dipelihara supaya hanya kepadanya diri ini bisa mengabdi. Dibukakan hati untuk beriman dan dimudahkan langkah untuk beramal soleh supaya bisa membawa kemanfaatan untuk diri pribadi. Istri mengabdi kepada suaminya, anak kepada orang tuanya, pemimpin kepada masyarakatnya, masyarakat kepada pemimpinnya. Namun semua itu dibangun atas dasar niat semata-mata mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai penciptaannya, keberadaannya, keadaannya, bahkan sampai saat manusia harus kembali tenggelam di perut bumi.
Sepanjang hidupnya dia harus mengabdi. Siang digerakkan, malam didiamkan. Alam semesta dalam kendali tangannya. Susah dimasukkan dalam senang, dan senang dimasukkan juga dalam keadaan susah. Diputar bergiliran dalam roda kehidupan. Semua itu tiada lain merupakan bentuk kasih tersembunyi dan wahana supaya manusia bisa mengabdi kepada Rabbi. Itulah suara suci, suara fitrah manusia yang hakiki. Suara suci di pagi ini kembali diresapkan dalam hati melalui kumandang takbir panjang malam, semacam malam suntuk. Meski di lain kesempatan suara itu seringkali terlupakan. Walau kita sedang bertakbir dalam sembahyang, itu bisa terjadi karena kesalahan-kesalahan, dosa-dosa dan nafsu kita seringkali terabaikan sehingga kurang adanya pembenahan. Akibatnya gairah iman menjadi lemah. Suaranya hanya sayup-sayup, seakan terdengar dari kejauhan. Kadang muncul dan kadang menghilang di telan alam. Pada pagi yang penuh berkah ini, setelah 1 bulan nafsu dan syahwat ditundukkan oleh hidayah suci, maka suara itu kembali dikumandangkan untuk membangkitkan jiwa mati. Inilah Idul Fitri. Jamaah rahimakumullah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Dalam Al-Quran surat Al-Baqarah 185 Allah berfirman, walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Hendaklah kamu menyempurnakan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepada kamu. Semoga kamu bersyukur kepadanya. Melalui ayat ini, setelah kita sempurnakan puasa kita di bulan Ramadan, Allah memerintahkan kepada kita untuk mengagungkan asma Allah dengan lantunan takbir, tahmid dan tahlil. Seraya kita bersujud dan bersyukur terhadap nikmat yang diberikan kepada kita. Takbir adalah membesarkan Allah dan mengecilkan selain Allah. Ketika kita berpuasa, takbir kita cerminkan dengan mengecilkan pengaruh hawa nafsu dan mengagungkan kebesaran Allah di dalam sanubari kita. Ketika kita membaca Al-Quran, kita mengecilkan seluruh pembicaraan manusia dan membesarkan kalam Allah. Ketika kita tarawih dan qiyamul lail, kita kecilkan seluruh urusan dunia dan hanya membesarkan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin rahimakumullah, Allah Maha tahu kita sering bertakbir dalam ibadah kita, namun terkadang kita lupa takbir di luar ibadah kita. Kita besarkan Allah di masjid, namun di luar masjid kita masih sering mengagungkan kekayaan, mengagungkan kekuasaan dan jabatan. Kita masih diperbudak oleh nafsu dengan memaksa orang lain untuk menuruti kemauan kita. Di atas sajadah kita kumandangkan takbir, namun di kantor, di pasar, di ladang, di tengah-tengah masyarakat kita lupa kepada Allah. Kita telah mengganti takbir dengan takabur. Kita salah gunakan jabatan yang seharusnya untuk mengabdi kepada masyarakat, memakmurkan negeri, melayani rakyat, membela yang lemah, menyantuni dan membantu yang membutuhkan. Kita tutup mata kita. Kita bangga dengan gelar dan jabatan kita. Kita bangga dengan kekayaan yang melimpah ruah. Di tengah masyarakat kita sudah tidak lagi berpegang kepada firman Allah, hadis Rasulullah yang mengajarkan kejujuran, keikhlasan, kasih sayang dan amal soleh. Sebaliknya, dengan setia kita ikuti petunjuk dari syaitan laknatullah yang mengajarkan kelicikan, kemunafikan dan kekerasan hati. Allah yang selalu kita besarkan dalam solat dan doa telah kita lupakan dalam kehidupan nyata. Dalam puasa kita menahan diri untuk tidak makan dan minum. Bibir kita kering karena kehausan. Mata kita sayu karena keletihan. Perut kita kosong menahan lapar. Namun tangan-tangan kita kotor karena kemaksiatan. Banyak dari kita yang khusyuk dalam salat, namun kita juga khusyuk merampas hak orang lain. Banyak dari kita yang fasih membaca dalil dan membaca ayat Al-Quran, namun kita juga fasih menipu orang lain. Banyak kita tidak putus berpuasa di bulan Ramadan, namun juga kita tidak putus pula dalam melakukan kezaliman.
Ya Allah, Engkau Maha Besar, tidak ada Tuhan selain Engkau. Ampunilah dosa-dosa dan kealpaan kami. Hamba-Mu yang lemah ini telah tersesat mengikuti hawa nafsu, maka berikanlah kemampuan kepada kami untuk dapat mengagungkan-Mu dalam takbir di seluruh kehidupan kami. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Sesungguhnya hanya Allah yang paling besar, sedangkan selain Allah adalah kecil dan lemah. Apapun yang kita bangga-banggakan dari materi dunia, ketahuilah semuanya adalah kecil dan tiada berarti sama sekali jika dibandingkan keagungan Allah. Tidak sepantasnya kita membanggakan kekayaan dan jabatan yang kita miliki, karena semua itu hanya titipan belaka yang akan hilang diambil pemiliknya. Tidak perlu kita sombong dengan kekayaan dan pamer keahlian dan prestasi kita, karena semua itu kecil di sisi Allah bila kita tidak beriman dan bertakwa. Oleh karena itu, janganlah kita sombong dengan diri sendiri. Siapapun diri kita, apapun pekerjaan kita, dimanapun posisi kita, karena Allah melarang kita untuk berlaku sombong, sebagaimana Allah berfirman dalam Quran surat Luqman ayat ke-14, wala tusa'ir khaddaka linnas wala tamsi fil ardi maraha innallaha la yuhibbu kullu mukhtalin fakhur. Dan janganlah kamu memalingkan mukamu dari manusia karena sombong, dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong lagi membanggakan diri. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Melalui khutbah Idul Fitri kali ini, mari kita juga berbuat baik kepada siapa saja, terutama orang tua kita. Islam sebagai agama tidak hanya mengajarkan kepada umatnya untuk berbuat baik kepada Allah, untuk berbuat baik kepada Rasulnya saja. Islam juga mengajarkan umatnya untuk berbuat baik sesama manusia, terutama kepada kedua orang tua kita. Ridallah fi ridal walidain wa suhtullah fi suhtil walidain. Keridaan Allah tergantung kepada ridhonya orang tua, dan murka Allah tergantung murkanya orang tua. Berbahagialah kita yang masih memiliki orang tua, yang masih memiliki ibu dan bapa ataupun salah satu di antaranya, terutama ibu, bisa membawa kita masuk ke dalam surganya apabila mereka sudah tua renta tak berdaya, tergeletak tak bisa berapa-apa, hari-harinya sudah tak lagi ceria, menunggu masa seraya menahan rasa sakitnya, ingin berbuat banyak namun sudah tidak bisa, ingin minta tolong, malu dengan anak dan menantunya, semua keinginan dikubur dalam hatinya, menunggu dan menunggu siapa yang peduli dan ada kasih sayang kepadanya. Dalam kondisi seperti ini, para hadirin, inilah ladang amal kita yang sangat besar. Apabila kita termasuk anak yang peduli, mau meringankan beban mereka, mengurusi mereka, mengasihi dan menyayangi, serta mengingatkan beban hidupnya, maka surgalah balasannya. Kita harus menyadari apapun yang pernah kita lakukan selaku anak kepada ibu bapa kita, berapapun yang pernah kita berikan kepada mereka, demi Allah belum bisa setimpal dan jauh dari pengorbanan orang tua kita kepada kita. Kasih sayang mereka tidak terbalas dengan cinta dan penghormatan kita kepada mereka. Ingatlah masa-masa kecil kita, ketika kita tidak bisa berbuat apa-apa, kita dicium, digendong dan dituntun oleh mereka. Bagaimana sekarang ketika mereka yang tidak bisa berbuat apa-apa tergeletak sakit sendirian di rumah tua? Berapa kali kita menengoknya, berapa kali kita menciumnya, berapa kali kita menggendongnya dan menuntunnya, berapa kali kita suapi mereka sebagaimana dulu mereka menyuapi kita, berapa kali kita ucapkan terima kasih kepadanya, berapa kali kita tersenyum kepada mereka, berapa kali kita memeluk mereka dengan penuh kasih sayang sebagaimana mereka memeluk kita sembari mencium kita. Oleh karena itu, hadirin wal hadirat rahimakumullah, inilah salah satu waktu yang tepat bagi kita untuk mengulurkan tangan bersimpuh di hadapannya. Ciumlah tangan yang dulu lembut membelai kita, namun sekarang sudah mulai keriput dimakan usia.
mohon maaflah kepadanya, mohon keikhlasan dan doa restunya. Mari kita doakan mereka agar diberi kemudahan oleh Allah dalam menjalani hidupnya. Doakan agar ia tetap terjaga imannya. Doakan mereka ia kembali menghadap Allah dengan husnul khatimah dan kita tabah menghadapinya. Namun hadirin rahimakumullah, apabila kedua orang tua kita sudah tiada, bukan berarti kita tidak bisa membalas kesalahan kita kepadanya. Dalam sebuah hadis disebutkan, apabila seseorang yang kedua orang tuanya sudah meninggal dunia, sedang ia mendurhakainya, kemudian ia sering mendoakan dan meminta ampun untuknya, maka dengan sebab itu digolongkan sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tua. Oleh karena itu, sekiranya ada waktu luang, kunjungilah makam orang tua kita. Lihatlah ia tergolek di dalam kubur tak berdaya, memohon belas kasihan kepada anak dan keluarganya. Ia pasti akan tersenyum ketika ada yang mendatanginya dan mendoakannya. Tentunya ia akan sedih jika penghuni kubur yang lain dikirimi doa, sementara ia tidak ada satupun yang mengunjunginya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Melalui khutbah ini pula, mari selagi kita masih diberi umur panjang, kita jadikan momentum Idul Fitri ini untuk dapat berbakti kepada orang tua, baik mereka masih ada maupun sudah tidak ada. Kemuliaan Hari Raya Idul Fitri, tepat pada hari ini merupakan Idul Fitri Akbar. Kemuliaan bersama orang-orang yang melaksanakan Idul Fitri Mubarak. Yatim menangis, janda meratap, anak yatim mencari makan, mencari makam di hari raya Idul Fitri, mencari makam ibu tercintanya, mencari makam ayah tercintanya. Sungguh hina di hari raya Idul Fitri ini seorang anak tidak mau sujud di kaki kedua orang tuanya, seorang anak memutus hubungan silaturahmi dengan ibu kandung tercinta, seorang saudara dengan saudara yang tidak saling menyapa, seorang teman dan teman yang tidak saling memaafkan, seorang tetangga dengan tetangga yang tidak saling memaafkan, seorang pemimpin dengan masyarakat yang tidak mau saling memaafkan. Maka di hari yang mulia ini, marilah kita sama-sama saling memaafkan atas dosa dan kesalahan. Kita tanamkan sikap saling menghargai satu sama lain. Marilah kita jalin hubungan persaudaraan di antara kita, sehingga tercipta ketentraman dan keakraban. Walaupun kita berasal dari daerah-daerah yang berbeda, agar kita dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Marilah kita senantiasa mendekatkan diri, takarrub ilallah dimanapun kita berada. Marilah kita membina persahabatan kepada semua dengan penuh kasih sayang, pererat batin antara kita agar tercipta suasana yang penuh dan cinta dan kasih sayang. Hilangkan rasa benci, rasa iri, dengki, dendam dan amarah. Gantilah dengan marhamah dan mahabbah serta kasih sayang. Dengan hati terbuka, hati yang suci, muka yang jernih, tangan yang diulurkan, kita saling bermaaf-maafan. Kita buka lembaran baru yang masih putih bersih. Kita tutup lembaran lama yang mungkin banyak terdapat noda dan dosa. Kita saling ulurkan tangan kepada keluarga, tetangga, sahabat dan segenap orang yang bergaul dengan kita. Untayan kalimat maaf kepada mereka, semua seraya membuka pintu maaf selebar-lebarnya bagi mereka. Melalui puasa Ramadan, dosa kita kepada Allah diampuni. Sementara dengan hari raya Idul Fitri, kita diberi kesempatan untuk menghapus dosa kita kepada sesama manusia. Pada hari ini Allah berfirman kepada malaikat Kifli dan malaikat Quds, "Ya ummati Muhammad, hai malaikat, saksikanlah aku berbicara kepada umat Nabi Muhammad. Wahai umat Islam yang melaksanakan solat Idul Fitri pagi ini, hari ini dosamu telah aku ampunkan, kesalahanmu telah aku maafkan. Pulanglah ke rumah kalian masing-masing. Rayakan hari kemenangan ini. Dan ingat, akulah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Ampunanku tak pandang, sayangku tak bertepi. Hanya akulah khaliqul bari'ul musawwirul lahul asma'ul husna. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikianlah khutbah kita pagi ini. Semoga ada manfaatnya bagi kita. Amin ya mujibas sa'ilin.
ja'alna wa iyyakum minal aidin wal faizin wal maqbulin wa adkhalna wa iyyakum fi zumratin ibadis salihin wa aqulu qawli hadza wastaghfirli wa lakum wa liwalidayya wa lisa'il muslimin wal muslimat fastaghfiru innahu huwal ghafurur rahim. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wallahu akbar walillahil hamd. Alhamdulillahilladzi habda yuafi ni'amahu wa kafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa azim sultanik. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al malikul awwalul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sayyidul khalaiqil wa basar. Ya ayuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa sari'u ila maghfirati wa jannati rabbih wardu'as samawati wal ardi lil muttaqin wa amani wa faqala Allah ta'ala innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wal mursalin wa ala ahli wa sahbihi ajma'in warda anhum ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Pada pagi yang syahdu dan fitri ini, marilah kita tundukkan kepala, melupakan kebesaran diri kita di hadapan manusia, mengakui kecil dan lemah kita di hadapan Allah penggenggam langit dan bumi. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasaraddin wahzul man khazalal muslimin waj'al baldatana hadza karya mulya baldatan thayyiban tajri fiha ahkamuka wa sunnati rasulika ya hayyun ya qayyum ya aziz ya rabbal alamin. Ya Allah, segala puji hanya bagimu atas nikmat Islam, nikmat iman, nikmat Al-Quran, nikmat bulan Ramadan, nikmat keluarga, harta dan kesehatan. Ya Allah, ampunilah kami, ampuni pula kedua orang tua kami, dan sayangilah mereka seperti kasih sayang mereka kami di waktu kecil. Ya Allah, ampunilah muslimin yang telah mendahului kami, yang telah keesaanmu dan kerasulan Nabi Muhammad meninggal dalam keadaan diampuni dan dirahmati Allah. Ya Allah, maafkan semua kesalahan mereka, muliakan tempat tinggal mereka, luruskan kediaman mereka, luaskan kediaman mereka, sucikan mereka dengan air salju dan embun, bersihkan mereka dari berbagai dosa dan kesalahan, sebagaimana pakaian putih dibersihkan dari kotoran. Balaslah amal kebaikan mereka dengan kebaikan pula, dan amal buruk mereka dengan maaf dan pengampunan. Ya Allah, kami adalah hamba-hambamu, ubun-ubun kami berada dalam tanganmu. Telah berlaku atas kami hukummu, adil pasti atas kami keputusanmu. Kami memohon kepadamu dengan menggunakan semua nama yang menjadi milikmu dan engkau namakan dirimu dengannya. Jadikanlah Al-Quran yang agung ini taman bunga sepanjang musim di hati kami. Jadikan ia cahaya di dada kami, pelipur lara dan penghapus bulana. Jadikan pula ia pembimbing kami menuju surgamu yang penuh kenikmatan. Ya Allah yang Maha Kuat, berikanlah kami kekuatan agar kami mampu memikul beban yang dititipkan kepada pundak kami. Ya Allah yang Maha Kaya, lepaskanlah kami dari lilitan hutang dan kesulitan ekonomi kami. Ya Allah yang Maha Pengasih, tanamkanlah dalam dada kami rasa kasih kepada kedua orang tua kami,
anak-anak kami, keluarga kami dan saudara-saudara kami. Ya Allah yang Maha mendengar lagi Maha menerima taubat, dengarlah permohonan kami dan terimalah taubat kami. Innaka antas sami'ud du'a wa innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah ya Rabb, anugerahkanlah rasa syukur kepada kami agar kami dapat mengerti arti jasa ibu bapa kami, terkhusus ibu kami yang terus bersedia dengan tulus menampung kami selama berbulan-bulan di dalam rahimnya dalam keadaan lemah dan bertambah lemah, yang rela bersakit-sakit bersimbah darah ketika melahirkan kami, yang bersedia mempertaruhkan nyawanya demi agar kami dapat menghirup udara kehidupan, yang bersedia terganggu tidurnya setiap malam demi agar kami dapat tertidur lelap, yang bersedia menahan rasa lapar dan dahaganya demi agar kami dapat merasakan kenyang. Ya Allah ya Rabb, kami tahu keridhaan-Mu terdapat pada keridhaannya dan kemurkaan-Mu terdapat pada kemurkaannya. Maafkan kami jika selama ini kami khilaf, telah melukai hatinya atau membuatnya tidak ridho kepada sikap dan tingkah laku kami. Maafkan kami ya Allah jika kami tidak mampu membalas kebaikannya. Kami tahu bahwa yang Ia butuhkan dari kami bukanlah materi dan harta, tapi cinta dan kasih sayang, seperti Ia menyayangi kami di waktu kecil. Maafkan kami jika Ia sakit kami tak menjenguknya, jika Ia butuh kami tak di sampingnya, jika Ia merindukan kami tak di sampingnya, kami tak datang menyapanya. Ya Allah ya Rabb, jadikanlah kami hamba-hamba yang siap mengistimewakannya dalam hati kami, lalu membalas jasa-jasanya meski kami sadar tidak akan mampu membalasnya. Maafkan kami ya Allah karena keterbatasan kami. Tahun ini di antara kami belum bisa pulang kampung. Kami masih dirantau ya Allah. Kami rindu kampung kami ya Rabb. Kami rindu mengunjungi keluarga kami dan makam orang tua kami ya Allah. Doa ya Allah yang Maha Rahman dan Maha Rahim, Engkau pasti mendengar apa yang kami pinta ya Rabb. Engkau pasti tahu apa yang kami butuhkan untuk ibu dan bapa kami. Ya Allah, selamatkan mereka ya Rabb. Jika mereka masih hidup, kami hanya memohon ya Allah, panjangkan umur taat mereka, panjangkan umur ibadah mereka. Jangan susahkan mereka dalam kehidupan ini, karena mereka sudah susah mengasuh kami, mereka sudah susah membesarkan kami. Jangan biarkan kami membuat hati mereka luka, bahkan air mata mengalir dari kedua mata mereka. Ya Allah ya Rabbana, untuk orang tua kami yang sudah berada dalam pangkuan, yang sudah berada dalam kuburnya, kami memohon kepadamu ya Allah, jangan siksa dia ya Allah, jangan diazab dia ya Allah. Jadikan kuburnya taman-taman surga, berikan harum surga di dalam kuburnya. Jadikan setiap amal baiknya sahabat di alam kuburnya. Kami menjadi saksi ya Allah bahwa mereka adalah orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kami. Ya Rabbi, jika Engkau nanti betul-betul selamatkan kami, kami hanya ingin Engkau pertemukan kami dengan kedua orang tua kami. Kami rindu ya Rabb, rindu hati ini menatap wajahnya, mendengar suaranya, rindu dengan kehangatan pelukannya. Ya Rabbi ya Rabbana, surga itu tidak akan indah tanpa kedua orang tua kami. Surga itu tidak akan indah tanpa mereka ya Rabb, mereka yang telah menjadikan kami bermanfaat dalam kehidupan kami. Ya Allah ya Rabbana, jangan biarkan kami terpisah, jangan biarkan kami tidak bisa lagi melihat wajah kedua mereka ya Allah. Ya Rabbana, selamatkan mereka ya Allah, selamatkan mereka ya Allah. Ya Allah ya Rabb, kabulkanlah permohonan kami yang merindukan ketenangan, kestabilan dan kemakmuran. Jangan Engkau timpakan azab kepada kami hanya karena kedurhakaan segelintir orang di antara kami. Jadikanlah kami mulia dengan kesederhanaan kami, dan janganlah Engkau hinakan kami dengan cucurahan rezeki yang melimpah ruah. Ya Allah, wahai penyempurna segala yang kurang, yang memperkaya segala yang miskin, yang memberi rasa aman kepada mereka yang takut, yang mempermudah segala yang sulit. Ya Allah, permudahkan bagi kami segala yang sulit, karena bagimu mempermudah yang sulit amatlah mudah. Ya Allah, jika begitu lama kami melalaikan perintahmu, jika bertahun-tahun kami terpedaya oleh hawa nafsu kami sehingga lalai dari jalanmu,
Jika dengan sengaja atau tidak sengaja dan terang-terangan atau sembunyi-sembunyi kami telah berbuat durhaka kepadamu dan telah menganiaya diri kami sendiri, maka maafkanlah kami dan ampunilah dosa-dosa kami. Innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anna. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa qina azabannar wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.